Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini saya mencoba mungkin sebagai curhatan juga, sebagai ungkapan keresahan secara pribadi dan mungkin menjadi curhatan juga buat rekan-rekan, buat keresahan rekan-rekan juga terkait kondisi umat saat ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, dalam sebuah hadis Nabi ada ungkapan dari Nabi Muhammad SAW terkait esensi agama. Hadis ini mungkin pastilah familiar dengan kita dalam beberapa matan yang berbeda, tapi dari satu kalimat yang sama, yaitu yang berbunyi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ketika itu Rasul menjelaskan bahwa esensi dari sebuah agama itu adalah nasihat. Mungkin bagi kita sebetulnya nasihat itu terasa gampang ketika kita mau menyampaikan sesuatu terhadap rekan kita, mungkin sangat mudah kita memberikan nasihat. Cek bahasa Sunda malah gampang ngomong mah. Namun apabila kita teliti lebih jauh dan kita coba cermati bahwa nasihat itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena di sana ada konsekuensi tanggung jawab terhadap orang yang menyampaikan, juga terhadap orang yang mendengarkan atau orang yang disampaikan. Karena sebuah nasihat itu berdampak bagi orang yang menyampaikan pun harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Dan bagi orang yang menerima nasihat tersebut, ya harus bisa berdampak, harus bisa berubah. Artinya bahwa nasihat itu dengan bahasa yang mudah, tapi untuk pengamalannya sangat sulit sebetulnya, karena sangat berkonsekuensi, mempunyai konsekuensi besar terhadap keduanya. Jadi bagi si penyampai harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Maka dalam hadis tersebut bahwa Nabi mengungkapkan ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah dengan bahasa berulang-ulang kali, dengan bahasa repetitif yang berulang-ulang, bahwa menyatakan bahwa agama adalah nasihat. Fungsi dari sebuah nasihat itu adalah satu diantaranya, ya salah satunya diantaranya ada 3 yang saya coba pahami, bahwa nasihat itu adalah berfungsi untuk meluruskan akidah yang bengkok. Yang kedua adalah memurnikan ibadah kita yang mungkin udah tercemar dengan hal yang kotor. Dan yang ketiga adalah membetulkan amalia-amalia kita yang tidak lagi ikhlas. Itu mungkin dari sedikitnya dari fungsi dari nasihat. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr dinyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa kita sebagai manusia itu semuanya itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin.
Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di sana dinyatakan bahwa ketika manusia ingin selamat dari golongan yang rugi itu adalah satu beriman, dua beramal soleh, yang ketiga saling memberikan nasihat. Makanya ini menjadi sebuah keharusan ketika antara umat, antara kita, kewajiban untuk memberikan nasihat itu, memberikan dakwah itu tidak hanya terbatas bagi seorang pendakwah, karena kewajiban menyampaikan kebaikan, menyeru untuk kebaikan itu adalah kewajiban setiap muslim. Seorang muslim berkewajiban menyampaikan al-haq. Sebagai keresahan saya pribadi saat ini mungkin bahwa penyampaian penyeru dalam ibadah itu dalam pikiran hampir seluruh kita adalah kewajiban seorang pendakwah. Jadi kita terlalu mempersayakan dan melepaskan diri dari kewajiban untuk menyampaikan dakwah itu hanya diberikan kepada seorang pendakwah. Padahal semua manusia yang bernama muslim, yang bernama orang mengaku orang beriman, berkewajiban untuk menyampaikan nasihat. Untuk lebih mengilustrasikan lah dalam bahasa saya, untuk lebih memahami bahwa agama adalah nasihat, saya coba memberikan sebuah ilustrasi cerita sejarah zaman khalifah. Pada sekitar tahun 900 Masehi, ada seorang khalifah yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Dia adalah khalifah pertama di Eropa, di dinasti Umayyah, sebagai dinasti pertama, dinasti Umayyah, yang dia memimpin dari tahun sekitar 912 sampai 929 Masehi, dan lanjut di tahun 929 sampai 960. Dia tercatat sebagai khalifah yang mempunyai peran dan bukti nyata keberhasilannya sebagai khalifah, makanya dikenal dengan Abdurrahman III An-Nasir. Dia berhasil membangun peradaban di Spanyol, Andalusia, dengan membangun Universitas Cordoba. Intinya dia itu sebagai khalifah yang berhasil membangun peradaban. Maka dikenal dengan An-Nasir sebagai penolong. Nah, saya coba yang terjadi saat itu adalah dia itu seorang khalifah. Abdurrahman An-Nasir itu ada khalifah yang di saat itu ada seorang mufti. Ya kalau dalam bahasa kita mungkin sekarang itu ada seorang kiai lah, ustadz, yang dikenal dengan sebutan Syekh Al-Mundir, seorang ulama Syekh Mundir yang semasa hidup dengan Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir saat itu dengan kesibukan dia sebagai khalifah, dia membangun benteng-benteng peradaban, sehingga mungkin sebagai manusia saat itu dia kelupaan, sampai lupa dia beribadah, kewajiban dia, dan dia itu lupa bahwa dia punya kewajiban dan yang menjadikan hak bagi Allah, sehingga dia itu beberapa kali tidak mengikuti sholat Jumat.
Saat itu seorang pemimpin yang meninggalkan sholat Jumat itu menjadi perhatian besar. Beda dengan sekarang mungkin, karena pemimpin sekarang tidak terkait dengan khalifah. Pemimpin ya pemimpin saat ini. Mungkin ada yang tidak peka terhadap agama, yang kurang paham terhadap agama. Saat itu Abdurrahman sebagai seorang pemimpin dan sekaligus seorang khalifah, memimpin. Tak ada yang berani untuk mengingatkan khalifah ketika meninggalkan sholat Jumat. Kita husnudon mungkin dia tidak berjamaah di masjid besar. Tapi saat itu dia dicoba diingatkan oleh Syekh Al-Mundir yang kebetulan saat itu sudah beberapa kali tidak sholat Jumat, dan berita kabar tersebut sampai kepada Syekh Al-Mundir. Kebetulan ketika Syekh Al-Mundir menjadi khatib, Khalifah Abdurrahman bisa hadir. Saat itu Syekh Al-Mundir berkesempatan memberikan khutbah Jumat, dan dia berpikir dia punya kewajiban untuk mengingatkan sang khalifah dengan bahasa yang benar-benar bisa dimengerti oleh sang khalifah. Dia menyampaikan sebuah peringatan yang dikutip dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128. Asy-Syu'ara itu adalah surat yang ke-26 ayat 128 sampai 131 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Atabnuna bikulli ri'in ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Dalam ayat tersebut Khalifah Syekh Al-Mundir menyampaikan bahwa apakah kamu mengira dengan membangun benteng-benteng kekuasaan kamu akan kekal? Mungkin kalau sekarang kita sebagai pedagang, apakah dengan waktu kita berdagang dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kita punya keyakinan bahwa kita akan kekal dengan usaha kita, hingga kita melupakan hak Allah, kewajiban kita untuk beribadah. Ayat tersebut sangat menukik, sangat menghujam ke hati sang khalifah, dan mustami'in juga tahu bahwa itu memang ditujukan untuk sang khalifah. Maka ketika Syekh Al-Mundir memberikan peringatan tersebut, fattaqullaha wa ati'un. Janganlah kalian berbuat demikian, karena takutlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Dengan kesombongan bisa membangun bangunan-bangunan, benteng-benteng, sehingga khalifah merasa yakin bahwa dia akan kekal dengan kekuasaannya sebagai pemimpin. Maka ketika Syekh Al-Mundir memberikan peringatan tersebut, dia merasa bahwa itu memang dia merasa itu untuk dia, untuk sang khalifah. Ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, sang khalifah bertanya, meminta pendapat anaknya Al-Hakam. Wahai anakku, menurut kamu bagaimana Syekh Al-Mundir yang tadi menyampaikan khutbah, yang menyampaikan nasihat buat kita? Apa jawaban sang anak Al-Hakam? Sangat manusiawi saat itu, bahwa wahai bapakku, Syekh tersebut
sangatlah berbahaya. Harus kita singkirkan, ungkap sang anak. Namun apakah jawaban jawaban sang khalifah? Sangat mengejutkan. Wahai anakku, justru ulama yang seperti itulah yang harus kita jaga, yang harus kita selamatkan dari serangan-serangan orang-orang yang benci terhadap agama. Harus kita dukung, harus kita jadikan dia seorang mufti, seorang ulama yang berperan terhadap negara. Begitu kata sang khalifah. Rekan-rekan seperjuangan. Nah, saat itu seorang Syekh Al-Mundir, dia dengan bijak dan berani menyampaikan nasihat terhadap pemimpin penguasa yang saat itu memang sangat berkuasa dan kekuasaannya sangat kuat sekali. Tapi dia seorang Syekh Al-Mundir berani menyampaikan peringatan terhadap khalifah. Saat ini ada nggak ulama yang berani seperti itu? Ada tentunya. Cuman pengaruhnya itu mungkin terlalu sangat kecil karena terlihat berdampaknya itu dalam kehidupan kita di negara Indonesia masih terlalu berat dengan serangan-serangan media sosial, bahwa memang agama kita terlalu berat untuk berharap terhadap ulama yang terlalu sangat sedikit. Maka secara keresahan saya pribadi bahwa kewajiban memberikan nasihat, kewajiban menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban kita semua. Di manapun sebagai pedagang kita saling memberikan nasihat sama pedagang, memberikan pemahaman, mengingatkan. Jangan sampai nasihat itu diberikan di masjid saja, tapi di semua lingkungan, di sekolah, di masjid, di sawah sebagai petani, semua berkewajiban menyampaikan nasihat. Mungkin itu sebagai ungkapan keresahan pribadi saya, dan saya berharap rekan-rekan bisa memberikan respon biar kita bisa bertukar pikiran, biar kita bisa saling menambah wawasan kita, tidak untuk saling menjatuhkan, tidak untuk saling menjelekan, sebagai tambah wawasan kita secara ilmiah. Silahkan video saya di like, subscribe, komen, biar kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan pengalaman kita. Terakhir ada ungkapan dari Syekh Al-Mundir terhadap khalifah yang dia sampaikan, diberikan kepada utusan sang khalifah. Sebuah syair yang ini sangat samalah sebagai kristalisasi dari sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, yang bunyi syair tersebut adalah ihmilil matara ma'ak idza khasha'a jabbar dunya faqad rahima jabbarus sama. Apabila idza khasha saya lupa lagi. Ihmil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu. Idza khasha'a jabbarud dunya, apabila tunduk penguasa dunia.
faqad rahima jabbarus sama, maka pastilah penguasa langit akan memberikan rahmatnya. Ini sangat pas dengan ayat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas samai wal ar. Kalaulah penduduk bumi beriman dan bertakwa, takut kepada Sang Pencipta, lafatahna barakatim minas samai wal ar. Pasti Allah, kami akan membukakan keberkahan dunia dan langit seisinya. Jadi ungkapan tersebut diungkapkan Sang Khalifah ketika terjadi bencana kekeringan. Dia sangat tersadarkan dari khutbah Syekh Al-Mundir, sehingga dia dalam setiap waktunya berubah ibadahnya. Dalam tahajudnya beliau Sang Khalifah selalu berdoa, ya Allah, apakah mungkin adab yang diberikan, ujian yang diberikan terhadap bangsanya itu adalah karena akibat Sang Khalifah yang menjauhi dari perintah Allah. Sebagai introspeksi Sang Khalifah bahwa apakah ini adalah dampak atau sebagai ujian ini adalah dampak dari kedoliman dia terhadap, kelupaan dia terhadap ibadah kepada Allah. Dia sadar diri. Sebagai pemimpin, dia menyadari bahwa kelemahan semua pemimpin adalah kekuasaan sangat menggoda terhadap kekuasaan. Makanya sebagai kita, sebagai rakyatnya, mungkin sebagai ulama juga, ada ulama berkewajiban memberikan nasihat, menyampaikan nasihat kepada pemimpin kita. Kita pun harus berani menyampaikan itu, dan kita berkewajiban juga dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian saya banyak kesalahan, itu karena kesalahan saya sendiri, kelemahan saya sendiri, tapi pastinya yang kebenarannya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.